untuk keterbatasan waktu, jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk ke panitia, tetapi hanya tidak semua dijawab. Baiklah, untuk narasumber yang pertama yaitu Ibu Dr. Haja Masni, untuk menjawab cukup satu pertanyaan saja mengingat waktunya terbatas. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Moderator. Maka dari sekian banyak pertanyaan yang masuk, maka saya akan mencoba menjawab salah satu pertanyaan yang akan diangkat dalam sesi tanya jawab ini adalah pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Halimudin. Beliau ini adalah dosen IKI PGRI, jurusan PKO atau Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Di situ beliau menanyakan bahwa bagaimana pemberian penilaian pada siswa atau mahasiswa tentang perilaku yang berkaitan dengan attitude atau yang ingin diukur itu adalah ranah afektifnya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh pemateri terakhir tadi, di situ ada beberapa hal cara kriteria bagaimana menilai K1, K2, K3 dan sampai ke-4-nya itu. Tetapi saya lebih kepada bagaimana hasil akhir dari proses pendidikan itu yang penting. Secanggih apapun, sehebat apapun sesuatu desain yang ditawarkan, tidak akan berarti apa-apa kalau pada akhirnya output dan outcome-nya itu belum sesuai dengan apa yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu jangan sampai kita terlalu pede, kita terlalu ngoyo, kita terlalu terobsesi tentang sesuatu yang berbau teknologi, sesuatu yang berbau canggih. Ingat bahwa jangan sampai nanti akhir dari hasil pendidikan ini melahirkan manusia-manusia yang berhati monster. Kenapa dikatakan manusia-manusia berhati monster? Karena di dalam proses pembelajarannya itu, di dalam proses pendidikan itu terabaikan dari sisi afektifnya. Nah, paling tidak tadi dikatakan setelah kita menyiapkan beberapa sesuatu hal, termasuk asesmennya adalah asesmen yang sudah jelas dan terukur, maka di situ perlu sekali tadi sekarang ini di dalam proses pembelajaran jarak jauh ini memang tenaga pendidik itu memang masih vital, tetapi di dalam proses pembelajaran itu kita perlu pendampingan. Kita tidak perlu menjadi orang superhero, super hebat. Makanya dari itu kita perlu pendampingan juga, pendampingan dari pemerintah, pendampingan dari sekolah, pendampingan dari siswa, pendampingan dari orang tua. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jangan sampai nanti pada akhirnya tadi saya katakan bahwa kita hanya menang di atas kertas, menang secara konsep, tetapi sesungguhnya pembelajaran itu sesungguhnya tidak bermakna apa-apa. Artinya di dalam perilaku itu tidak terlihat sekali, tidak terlihat dan tidak bisa berguna di dalam dia menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Nah, kalau berbicara masalah afektif tentu tidak lain kita berbicara tentang norma. Kita berbicara tentang norma, tentang etika dan estetika, bagaimana hasil pendidikan itu membuktikan bahwa dia sudah diproses kognitifnya, sudah diproses afektifnya, dan pada akhirnya secara psikomotorik dia mampu menempatkan dirinya, mampu memiliki kompetensi dan mampu memiliki kompetensi bersaing. Saya kira jawabannya itu lebih dan kurangnya barangkali mungkin bisa kita dibahas di belakang layar, karena pertanyaan dari pemateri lain juga sudah siap. Ibu Hairi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Masni, dan untuk sesi kedua yaitu Bapak Surtio Utomo. Karena waktu yang terbatas, sekali lagi saya ingatkan cukup satu pertanyaan saja Bapak yang dijawab, dan untuk memang ada banyak pertanyaan yang masuk dari panitia, tetapi kita memilih 3 yang dijawab oleh narasumber, cukup satu aja, dan yang 2 nanti dapat door prize dari Telkomsel. Pada Bapak Surtio, dipersilakan Bapak. Bapak Surtio, apakah masih di tempat Bapak? Pak Surtio? Lagi istirahat itu Bu, istirahat berarti. Lanjut. Oke, mohon maaf, karena kita menghemat waktu, untuk mempersingkat waktu yaitu dilanjutkan pemateri kita yang ketiga. Disilakan untuk Pak Ristiono untuk langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah maksimal 3 pertanyaan Pak.
Kami beri waktu 3 pertanyaan untuk Bapak jawab. Terima kasih Pak Kris, kami persilakan. Pak Kris, di-mute Pak, di-mute mikrofon Bapak. Siap, ya, maaf. Jadi saya menjawab pertanyaan dari Pak Ahmad Ramli, yaitu bagaimana mengajar dan belajar membaca untuk siswa kelas 1 SD pada kondisi pandemi. Pertanyaan bagus. Nah, ini menjadi problem. Terutama SD ini ada paling problem di kelas 1 ketika belajar membaca. Maka untuk kelas 1 ya, untuk kelas lain, guru jangan berpikir akan sepenuhnya siswa didampingi orang tua. Tetapi kalau kelas 1, wajib didampingi orang dewasa. Maka harus ada yang mendampingi. Kalau yang semakin besar kelasnya, bila perlu larang orang lain di sekitar siswa ketika belajar berlangsung. Nah, problemnya ketika orang dewasa muncul, seringkali membuat apa yang seharusnya dikerjakan oleh siswa, dikerjakan oleh orang tuanya. Diberi tugas menulis, yang menulis orang tua. Diberi tugas menghitung, yang menghitung orang tua. Ini problem. Nah, maka guru harus punya mekanisme ngecek. Misalnya, mulai berlatih menulis. Menulis, dalam arti menulis. Huruf A atau kata gitu ditulis. Ada yang dititik-titik, lalu diikuti, dan seterusnya. Nah, lalu ditulis, dikumpulkan, bagus, rapi. Ternyata yang mengerjakan ibunya. Nah, bagaimana caranya supaya tahu? Maka setelah diberi latihan, maka kemudian, nah, pada titik tertentu, Bu, saya ingin ngecek kemampuan anak menulis. Tolong ini ada tugas, tolong siswa diminta menuliskan tulisan sederhana ini, tapi tolong direkam. Kirim rekamannya ke saya. Nah, maka Bapak Ibu bisa ngecek kemampuan menulis anak tadi. Jadi yang semua ditulis dikumpulkan itu hanya latihannya. Tapi pastikan bahwa siswa bisa mengerjakan sendiri. Kalau di kelas kan langsung ketahuan. Karena tidak tahu, maka diberi sebuah pekerjaan yang sederhana, di siswa diminta menulis, direkam cara menulisnya, maka kirim ke guru, maka guru bisa tahu bahwa anak sudah kompeten menulis atau tidak. Itu yang harus dilakukan. Nah, seluruh mata pelajaran kita harus bisa melakukan proses evaluasi yang sekaligus ngecek apakah ini dilakukan sendiri atau tidak. Itu Pak Ahmad ya. Jadi untuk SD. Yang kedua, pertanyaan dari Pak Imam Nawawi. Bagus juga. Nah, tadi pada prinsipnya apa? Pak Imam mengatakan bahwa sebenarnya kurikulum 2013 orientasinya berubah. Sudah sesuai dengan negara maju. Tetapi di Indonesia gagal. Siapa yang paling bertanggung jawab untuk mengubah mindset ini? Nah, yang pertama, ya, memang betul kalau kita lihat kurikulum 2013 SD tematik terpadu, sama seperti di negara maju yang orientasi di SD itu eksplorasi lingkungan. Tetapi kenyataannya apa? Bukan salah guru saja, tetapi kebijakan memang sungguh-sungguh kadang-kadang tidak sesuai dengan tujuan. Contoh, ya, orientasinya eksplorasi lingkungan, tematik terpadu, tidak ada mata pelajaran. Tapi apa yang terjadi? Raport di SD kembali ada mata pelajaran, ada angka. Akibatnya apa? Guru-guru daripada pusing, ya sudah tinggalkan tematik terpadu, lalu mulai ngajar mata pelajaran. Kebijakan yang membuat akhirnya tidak jalan. Nah, maka tidak hanya kaum para guru yang kemudian harus dirubah mindsetnya, tetapi termasuk pengambil kebijakan. Contoh aja AKM. Awal Mas Menteri mengatakan AKM itu saya sangat happy sekali, karena tidak ada lagi ujian nasional. Nanti siswa hanya akan dicek perkembangan kemampuannya, level berpikirnya sudah setara dengan PISA atau belum. Tapi yang sekarang muncul di Dugnis, mulai muncul, ada AKM sekolah. Yang nanti setiap jenjang akan dilakukan AKM. Loh, jangan-jangan nanti akan muncul AKM. Sekolah yang menggantikan ulangan umum. Maka AKM menjadi penghukum lagi. Di kelas SMA muncul AKM, apa namanya istilahnya, AKM standar. Di mana siswa-siswa yang membutuhkan bisa ikut tes AKM untuk memperoleh skor AKM.
yang nanti bisa menjadi tiket. Ya nanti akan ada ujian nasional menggunakan AKM standar tadi. Loh, bubar lagi. Maka akhirnya orang latah sekarang ngomong AKM. Padahal tidak seperti itu yang diharapkan. Nah, kebijakannya pun saya lihat mulai akhirnya akan menarik kembali diubah menjadi AKM. Padahal antara keduanya itu berbeda. Nah, yang pertama-tama Pak Imam, yang harus dirubah adalah para pengambil kebijakan, penentu, perumus kebijakan pendidikan. Itu harus benar dulu. Jangan punya kepentingan apapun. Yang kedua, nah setelah ini benar, turun ke bawah, ajak gurunya berubah mindset-nya. Tetapi di selama PJJ ini, siapa yang paling banyak melakukan proses perubahan ini? Menurut saya adalah Erlangga. Karena seluruh wilayah di Indonesia ini, Erlangga setiap hari mengadakan banyak sekali webinar dengan melibatkan banyak narasumber. Pemerintah hampir nol, bahkan beberapa pemerintah daerah mengaku tidak punya anggaran untuk pelatihan guru, lalu minta bantuan Erlangga untuk menyelenggarakan pelatihan, membiayai pelatihan, padahal mereka yang punya programnya. Misalnya itu. Maka mari kita mulai berubah. Nah, guru tidak akan berubah kalau mulai dari kepala sekolah, pengawas, kepala dinas, sampai pengambil kebijakan itu tidak mendukung perubahan ini. Yang saya khawatirkan nanti adalah orientasinya sudah benar, tetapi yang terjadi di lapangan kembali lagi. Contoh saja RPP 1 halaman. Jelas 1 halaman itu isinya hanya 3 poin. Tujuan pembelajaran, kegiatan belajar, asesmen. Tetapi banyak orang yang memaksakan ada komponen-komponen lain harus dimasukkan. Indikator harus dimasukkan. Model pembelajaran, akhirnya bubar lagi. Ini Bapak Ibu. Jadi mari kita bersama-sama. Nah kalau saya spesialisnya adalah apa? Melihat kebijakan, oh arahnya ke sini. Mari kita akan laksanakan jadi seperti apa. Karena kelemahan di Indonesia adalah sisi implementasi. Jadi saya selalu hanya berbicara, oh ini AKM seperti ini, kurikulum 2013, ada scientific discovery inquiries, biarkan. Ini diterapkan seperti apa? Oh ada 4C, oh diterapkan seperti apa? Saya selalu berpikir bagaimana ini akan diimplementasikan dengan mudah sesuai dengan kondisi keterbatasan yang ada di Indonesia. Karena kalau kita ngomong ideal, tidak akan pernah terjadi. Itu Pak Imam. Dan terakhir, saya akan menjawab pertanyaan, nah ini, dari Ibu Erwin Susanto. Bagaimana, berarti dia juga ada tugas harus keluar rumah, contoh membuat ngeprint, nah luar, ya hati-hati. Ya, maka ketika kita memberikan tugas dan sebagainya tadi, mohon diperhatikan betul kondisinya. Ya, kalau misalnya, siswa disuruh mencari informasi, tapi internet nggak punya. Dari mana dia dapat informasi? Buku nggak ada. Ya nggak mungkin dapat. Maka cara terbaiknya apa? Guru harus memberikan informasi. Misalnya, anak-anak, nah ini sudah saya ambilkan 3 artikel. Tolong baca artikelnya. Nah itu lebih baik. Jadi jangan anak-anak kumpulkan informasi dari internet. Oh, anak aja nggak punya akses internet. Kalaupun punya terbatas, maka guru memberikan objeknya. Yang semula objeknya harus diambil sendiri di internet karena ada keterbatasan, maka saya tidak akan memberikan akses, tapi saya akan mencarikan beberapa informasi untuk mereka baca. Lalu setelah dibaca, apa kesimpulannya, apa isinya, apa tindak lanjutnya, dan sebagainya, itu yang diminta. Ini yang penting. Ini yang penting untuk kita lakukan. Nah, contoh saja, saya berikan agak sedikit panjang, sedikit lagi ya Bu ya. Nah, contoh aja IPS. Contoh saja IPS. Seringkali guru mengeluh, Pak, anak disuruh diskusi, nggak tertarik, nggak tuh. Iya. Si guru tidak, murid nggak akan tertarik. Kenapa? Diskusinya hanya menghafalkan fakta yang ada di buku, maka tidak akan ada yang tertarik. Maka kalau misalnya diskusi tentang, misalnya saya ambil contoh sederhana, misalnya emansipasi, tentang sejarah emansipasi, Kartini. Kalau pertanyaannya, siapa Kartini, lahir di mana, suaminya berapa, suaminya siapa, anaknya berapa,
ya kan, tinggal di RT berapa, itu ditanyakan dan sudah ada di buku, maka pertanyaan ini tidak akan terlalu menarik dan tidak akan ada yang diskusi. Hanya satu orang yang disuruh membaca bukunya, menjawab pertanyaan. Supaya menarik, ajak pikir level tinggi, maka buat pertanyaan lanjutan. Tadi ditanyakan boleh, buat lanjutan. Misalnya, kita akan menanya yang menganalisis. Ya, coba baca di buku sejarah Indonesia yang kalian punya, di bukunya ada misalnya, ada nggak tokoh wanita lain selain Kartini yang di masa pergerakan Indonesia menunjukkan emansipasi? Siapa tokoh tersebut? Jelaskan apa yang dilakukan. Maka muncul Cuk Nyadin, ya kan? Apalagi Maria Kristina, mungkin Nyai Ahmad Dahlan, Dewi Sartika, dan seterusnya. Ada. Sudah, oke. Ini belum hot. Ini masih mengolah informasi biasa. Nah, pertanyaan hotnya adalah menganalisis adalah apa? Mengapa ya ada banyak wanita lain yang menunjukkan emansipasi? Mengapa Kartini yang diangkat sebagai pahlawan emansipasi? Pasti rame. Maka jawabannya macam-macam. Ada yang mengatakan karena Kartini orang Jawa, ada yang macam-macam. Halo, boleh nggak? Ya boleh saja. Wong dia berpendapat. Nah, tetapi ketika dilanjutkan dengan diskusi kelas, akhirnya ketahuan bahwa kalau melihat seperti ini, kita harus berpikir menganalisis apa? Nah, masukkan. Mengapa Kartini? Oh, karena Kartini satu-satunya wanita di Indonesia yang punya bukti sejarah pemikiran emansipasi. Karena kalau di dalam sejarah bisa tercatat kalau dia ada bukti sejarahnya. Apa itu? Karena mengapa dia tercatat? Karena Kartini kurang kerjaan. Kenapa kurang kerjaan? Hobinya curhat. Lihat tetangganya umur 12 tahun dinikahin, curhat. Lihat tetangganya, misalnya istrinya ditinggal kawin lagi, curhat. Lihat tetangga, curhat-curhat. Nah, hobinya curhat. Kebetulan yang dicurhati kurang kerjaan juga. Dicurhati dalam bentuk surat, suratnya tidak dibuang, tapi dikumpulkan. Setelah dikumpulkan ketika Kartini meninggal, dibukukan, habis gelap terbitlah terang. Ini bukti sejarah yang tidak terbantahkan bahwa Kartini adalah satu-satunya wanita Indonesia yang menunjukkan bahwa dia punya pemikiran emansipasi. Itu menganalisis. Pasti akan menarik. Nah, coba yang kedua, pertanyaannya lagi. Coba ceritakan, ya, perayaan Hari Kartini yang terjadi di sekolah. Pasti pakai pakaian adat, jalan menggak-menggok, dinilai, suruh masak, suruh setrika, suruh macam-macam. Pertanyaannya adalah, itu ceritakan, apakah kegiatan perayaan Hari Kartini tersebut sesuai dengan emansipasi wanita yang diusung oleh Kartini? Rame lagi. Ada yang mengatakan tidak sesuai. Emansipasi itu kan ya harus laki wanita juga sejajar dengan laki-laki. Mungkin begitu. Tapi ada yang mengatakan, oh sesuai. Sehebat-hebatnya wanita, itu ujungnya tetap 3M. Apa itu? Maca, masak, mana. Tahu nggak? Maca itu berdandan. Masak, mana itu melahirkan. Maka ya sudah wanita itu, oh boleh. Mana yang benar? Tidak ada yang benar. Maka akhirnya diajak berbicara tentang teori-teori emansipasi. Maka ada feminisme, ada konservatisme, dan sebagainya. Lanjutkan lagi. Mencipta. Kalau kalian ditunjuk sebagai panitia pelaksana Hari Kartini, coba rancang kegiatan yang sesuai dengan semangat emansipasi wanita Kartini. Halo Bapak Ibu, ini, nah kalau diskusinya seperti ini pasti menarik, karena nyari di buku nggak ada. Jangan-jangan yang bisa memberi ide adalah anak-anak yang selama ini dianggap bodoh, tapi nakal-nakal. Karena dia bisa berpikir nakal. Tetapi anak-anak yang textbook, pinter-pinter textbook, pasti tidak bisa menjawab karena di buku nggak ada. Inilah yang disebut sebagai hot. Itu Bapak Ibu. Jelas ya, ada 3 pertanyaan yang saya jawab. Jadi ketika kita, Pak Erwin ya, jadi kalau kita akan memberikan tugas, lihat kondisi siswanya.
Jelas ya? Jangan amati pasar. Oh, dari gini suruh ke pasar malah bahaya. Maka ganti pasarnya. Tonton video berikutnya yang menggambarkan tentang pasar. Nah, aman kan? Print. Dari kapan di print? Tulis tangan saja kalau memang tidak ada printer. Loh, suruh nyari di internet. Anaknya terbatas dengan internet. Yo, jangan nyari di internet. Berikan saja soft copy informasi yang harus dicari tadi. Yang penting kan bukan mencari informasinya, tapi berpikirnya menggunakan informasi yang dia peroleh itu. Itu kata-kata kuncinya, Bapak Ibu. Jadi, kata kuncinya adalah apa? Tadi awal saya katakan, guru harus tahu peta kondisi siswanya masing-masing, lalu pilih KD-KD yang relevan untuk bisa dilaksanakan, kembangkan kegiatan belajar yang mengembangkan kecakapan hidup abad 21, yaitu berpikir abad 21 dan bekerja abad 21. Nah, ini yang sedang mulai akan digarap di kurikulum 2024-2022 yang katanya sedang mulai. Saya sedang menunggu nih draftnya. Kalau AKM saya sudah hampir lengkap dokumennya, tapi yang kurikulum 2022 ini saya baru mendapat samar-samar. Tapi semoga, karena saya melihat ide awal Mas Menteri melalui AKM, begitu masuk kepada teknis, menurut saya sudah agak sedikit bergeser orientasinya. Ternyata orang Indonesia belum bisa lepas dengan yang namanya ujian standar. Bahwa semua anak harus dites dengan cara yang sama. Itu belum bisa lepas. Maka nampak ada upaya AKM itu dijadikan pengganti atau pengganti ulangan umum. Oke, itu saja. Terima kasih Bu Siti. Baik Pak Kris, saya ucapkan terima kasih. Sangat-sangat begitu jelas pemaparannya, memberikan materi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Pak Surtio masih aktif, Pak Surtio? Nah, Pak Surtio, untuk mempersingkat waktu, mohon dijawab satu pertanyaan dengan singkat, padat, dan jelas karena mengingat waktu ini sangat terbatas. Terima kasih Pak, kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator ya. Baik, untuk saya ada satu pertanyaan, yaitu dari Wening Bro ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita mewujudkan pendidikan bermutu di masa pandemi ini? Nah, baik, sekali lagi, pendidikan yang bermutu itu pendidikan yang berkualitas. Selama ini kita salah satunya adalah dengan asesmen tadi ya. Asesmen itu, coba saya share dulu ya, sebentar. Asesmen. Nah, share screen lagi. Ya, baik. Yaitu dengan jadi selama ini kita membuat soal-soal itu berdasarkan kebutuhan guru ya. Tapi sebenarnya di dalam masa pandemi ini yang baik adalah dengan melihat kebutuhan siswa sendiri itu ya, yaitu dengan membuat asesmen, namanya asesmen diagnosis ya, asesmen diagnosis tadi. Nah, jadi kita buat asesmen di awal pembelajaran supaya apa? Supaya sesuai dengan kebutuhan siswa, orang tua, dan lingkungan sekitarnya, tidak berdasarkan kebutuhan yang guru inginkan. Nah, di dalam masa pandemi ini, maka yang perlu adalah dengan menggunakan asesmen ini. Asesmen ini ada asesmen non-kognitif, ada asesmen kognitif, dan tindak lanjut. Nah, ini tadi sudah bisa dilihat ya. Jadi sebelum kita melakukan dialog dulu dengan siswa, apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan orang tua di dalam masa pandemi, apa yang dimiliki teknologi, apa yang dimiliki di rumahnya. Nah, itu supaya asesmen ini lancar, maka kita menggunakan asesmen non kognitif. Nah, di sini ada persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Dalam persiapan ini yang dilakukan adalah
menyiapkan alat bantu berupa gambar, ekspresi, emosi, lalu buat daftar pertanyaan kunci seperti apa saja kegiatan kamu selama belajar dari rumah, hal apa yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan, apa harapan kamu. Nah, ini semua adalah asesmen yang didasarkan pada kebutuhan siswa ya. Karena selama ini kita yang kebutuhan guru yang kita berikan kepada siswa, sehingga siswa kadang-kadang tidak mau mengerjakan penilaian yang kita berikan. Siswa merasa jenuh dan tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan. Nah, jadi ini yang perlu ditekankan di dalam asesmen ini. Sedangkan asesmen kognitif itu berkaitan dengan materi ya. Nah, persiapannya buat jadwal, identifikasikan materi, asesmen, lalu susun 10 soal sederhana, laksanakan, lalu ada tindak lanjut. Nah, dengan demikian maka siswa akan mengerjakan soal-soal yang disiapkan itu dengan sangat baik sekali ya. Karena sesuai apa dengan kebutuhan siswa dan kemampuan siswa dan teknologi yang dimiliki oleh keluarga itu, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, ini langkah-langkahnya di sini tidak saya jelaskan, nanti bisa aja di-share materinya ini ke peserta ya, karena keterbatasan waktu. Saya kira itu moderator ya, jawaban saya. Jadi untuk menghasilkan pendidikan berkualitas salah satunya adalah dengan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan siswa ya, bukan dengan kebutuhan. Ini ada pengalaman guru yang sudah menggunakan asesmen awal ya, bisa nanti dibaca di sini ada. Baik, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Surtio atas pemaparan jawabannya. Baik, sebelum acara saya kembalikan ke MC, saya ingin mengumumkan 10 pemenang door prize acara webinar ini yang dipilih oleh panitia. Dan itu semua, mohon maaf, disponsori oleh Telkomsel. Jadi untuk pengiriman door prize nanti akan dikirim langsung melalui Telkomsel, langsung dari Telkomselnya. Baik, yang pertama, Alimudin dari Samarinda. Yang kedua, Jenny dari Sangatta. Yang ketiga, Muhammad Saleh dari Kalsel. Yang keempat, Imam Nawawi dari Samarinda. Yang kelima, Wening dari Berau. Yang keenam, Titik Wulandari dari Kukar. Yang ketujuh, Kamilia dari Sebatik. Yang kedelapan, Wilia Fulandari dari Kubar. Yang kesembilan, Holida Rahmi dari Samarinda. Yang kesepuluh, Erwin Susanto dari Tenggarong. Saya ucapkan selamat kepada yang pemenang door prize. Terima kasih. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu narasumber atas pemaparan materi, dan saya meminta maaf kepada semua peserta karena tidak bisa kami jawab pertanyaannya dikarenakan waktu yang terbatas. Mudah-mudahan acara webinar ini bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku moderator meminta maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata dalam memandu acara ini. Baik, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya MC pastinya, dan kali ini saya mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh para narasumber yang tentunya telah memberikan pembelajaran kepada seluruh para peserta kita, dan terima kasih juga kepada para peserta yang tentunya hari ini juga masih bersama kami. Dan untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kamera. Seluruh peserta kami persilahkan untuk bisa mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Kita akan melaksanakan sesi foto ya sebagai pengabadian momen hari ini. Jadi kami persilahkan untuk semua narasumber dan kepada semua peserta yang masih berada di room, kami persilahkan untuk dapat bersiap untuk kita lakukan sesi foto ya Bapak Ibu. Kami persilahkan kepada para panitia juga dapat bersiap untuk dilaksanakannya sesi foto pada hari ini. Kami persilakan para panitia.
Gimana Mbak, foto bareng Mbak? Oke, sudah bersiap semua ya Bapak Ibu. Kita akan ambil sesi foto hari ini. Oke, ada yang masih belum mengaktifkan kamera? Kami beri waktu sejenak. Oke. Baik, sambil diabadikan momen spesial hari ini oleh tim panitia, saya selaku MC tentunya mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh para peserta dan juga para narasumber yang tentunya hadir hari ini. Terima kasih kepada narasumber yang tadi telah memaparkan materi hari ini, tentunya dari Dr. Hajah Masni MPD. Terima kasih juga tentunya kepada Dr. Andes Sutio Utomo MOr yang telah hadir hari ini pun. Dan terima kasih juga kepada Bapak Kristiono Prahoro Sakti SPDMM M Biomed dari konsultan pendidikan yang begitu luar biasa materinya hari ini. Dan semoga bisa berjumpa di lain kesempatan. Dan baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah webinar program studi pendidikan ekonomi dari IKI PGRI Kaltim kita tentunya, yang tentunya kita mengangkat tema penilaian autentik pembelajaran dari menuju mutu pendidikan di masa pandemi COVID-19. Sekali lagi saya selaku panitia, mewakili panitia, mengucapkan rasa terima kasih dan permohonan maaf kepada seluruh para peserta dan juga seluruh narasumber jika mana terdapat kesalahan teknis maupun yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih sekali lagi, kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk mengisi absen terlebih dahulu karena nanti juga akan dibagikan sertifikat yang nanti akan langsung mungkin dikirim lewat email ya Bapak Ibu. Dan untuk door prize yang nanti dihadirkan juga oleh teman-teman dari Telkomsel pun juga nanti akan diberikan. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada PT Penerbit Erlangga dan juga Telkomsel yang sudah memberikan support untuk acara webinar kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang berbahagia, kami persilakan mungkin untuk bisa live dulu ya Bapak. Ya. Boleh untuk live? Kami persilakan, terima kasih dan selamat bertugas untuk Bapak dan juga Ibu yang mungkin memiliki kegiatan-kegiatan lain. Terima kasih Bapak Ibu, saya selaku panitia dan juga saya selaku MC mengucapkan terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.